Shalom saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam kacamata Alkitab. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah Extreme Impact atau berdampak luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, panggilan kita menjadi orang Kristen adalah panggilan untuk berdampak. Karena itu Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Kata yang dikatakan di dalam ayat itu, Bapa dipermuliakan, itu bermakna bahwa orang Kristen akan menjadi orang-orang yang berdampak atau orang-orang yang mempengaruhi dunia sehingga membawa kemuliaan bagi Kristus atau kemuliaan bagi Bapa di sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat itu juga bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, tetapi di sana dikatakan juga bagaimana kita bisa berdampak. Karena dikatakan di dalam ayat itu berbuah banyak. Kata berbuah itu tentu menunjuk kepada hasil atau kepada sesuatu yang kita nyatakan. Karena itu saudara yang diberkati, tidak mungkin Bapa dipermuliakan, tidak mungkin kita bisa berdampak, tidak mungkin orang bisa menyatakan tentang Kristus kalau dia tidak berbuah banyak atau dia tidak menghasilkan sesuatu. Memang kalau berbicara tentang hasil, ada banyak orang yang bisa berbuah atau berhasil banyak ya. Tetapi pertanyaannya adalah buah atau hasil itu berdampak atau tidak, atau hanya untuk kesenangan diri sendiri. Kalau Anda kaya mungkin itu bisa disebut juga berhasil atau berbuah. Tetapi kekayaan itu sekali lagi untuk mempermuliakan Tuhan atau tidak. Kalau Anda bisa menghasilkan sesuatu yang membuat engkau berpengaruh, engkau berdampak, engkau terkenal, ingat baik-baik, tetapi itu apakah mempermuliakan Tuhan atau tidak? Kalau hanya sampai kepada pengaruh engkau sendiri, pengaruh Anda sendiri, maka tentu itu adalah sesuatu yang bukan Alkitab katakan atau yang saya sebut dengan extreme impact. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah bagaimana supaya kita berbuah banyak, hasil banyak, tetapi itu bukan untuk kemuliaan kita, itu bukan untuk hanya pribadi kita, tetapi semua untuk di mana Bapa dipermuliakan di sana. Maka kalau kita memperhatikan konteks daripada Yohanes pasal yang ke-15, kita menemukan bahwa di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan alasan yang pertama bagaimana kita bisa berbuah banyak. Dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat 3, saya simpulkan saja seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa jikalau kita dibersihkan seperti ranting yang berbuah, lalu kemudian dibersihkan, maka ranting yang berbuah itu bukan hanya sekedar berbuah, tapi dia akan berbuah banyak. Berarti tidak ada cara lain untuk kita bisa berbuah atau menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan kalau kita tidak melewati proses yang namanya pembersihan. Nah saudara, kalau kita memperhatikan di ayat 3, di situ dikatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan. Ini berarti saudaraku, pembersihan itu dapat terjadi oleh karena pemberitaan firman, oleh karena apa yang Alkitab katakan. Karena itu kalau saudara dengar firman, ingat baik-baik, itu adalah salah satu cara Tuhan membersihkan kita. Tetapi kalau kita merujuk kepada konteks yang lebih jauh, Alkitab juga berbicara banyak hal tentang bagaimana kita dibersihkan. Misalnya, saudaraku, di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat 12, di sana diibaratkan bahwa alat penampi itu sudah ada di tangan Tuhan dan dia siap membersihkan tempat pengirikan. Di bagian Maleakhi pasal 3 ayat 3 pun di sana dikatakan bahwa Tuhan akan duduk seperti seorang yang mentahirkan perak dan emas untuk mentahirkan orang-orang Lewi agar dapat mempersembahkan persembahan yang benar. Saudara yang diberkati, artinya bahwa pembersihan itu bukan hanya sekedar kita dengar kebenaran, tetapi juga lewat seluruh proses kehidupan kita. Saya sebut Matius 3 ayat 12 dan Maleakhi pasal 3 ayat 3 itu berbicara tentang proses kehidupan. Dalam hidup ini kita bertemu dengan banyak sekali proses kehidupan, di mana kita harus mengerat segala bentuk keinginan-keinginan kita. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita dimurnikan, dibersihkan, saudaraku, sehingga kita tidak bergantung kepada kekuatan kita, kita tidak bergantung kepada kebisaan kita, tapi mutlak kita bergantung kepada Tuhan.
Saudara, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berdampak atau berbuah banyak? Kalau kita memperhatikan Alkitab kita dalam konteks Yohanes 15, di situ dikatakan mulai ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh. Kalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Berarti yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa berdampak atau berbuah banyak? Sekali lagi, kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, kita tahu benar bahwa Tuhan memang maha hadir. Tetapi kehadiran Tuhan tidak boleh hanya secara umum, di mana Tuhan itu hadir secara umum dengan menguasai seluruh jagat raya. Tuhan itu hadir secara umum di mana kita sedang berkumpul beribadah. Tuhan harus hadir secara pribadi dalam hidup kita. Seperti yang Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik hari ini. Kalau saudara mau berdampak, biarkan Kristus itu hadir dalam hidup saudara. Dia menguasai seluruh hidup kita. Bukan kita lagi, tetapi Kristus yang dinyatakan. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai ketemu di kacamata Alkitab selanjutnya.